kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang Desinfektan. terjadi terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang memimpin rapat itu kami akhirnya ke sana, jam kami akan nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, Itu kami hindari, kan? festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengecilkan Hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini Kamis 2 Juli 2020 kita berjumpa kembali dalam obrolan spesial pagi ini dengan topik menagih janji beli wayan coaster. Untuk itu kami menghadirkan narasumber, beliau masing-masing dari arah timur. Pak Kadek Puja Astawa, komedian. Selamat pagi. Kengen kabarnya dek? Baik, silakan. Kemudian selanjutnya Bapak Rektor Undiksa, Bapak Nyoman Jampol. Selamat pagi Pak Jampol. Om Swastiastu. Selanjutnya Bapak Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Supriyatna. Selamat pagi Pak Gede. Ke barat, Bapak Ketua KPID Bali, Bapak Made Sunarse. Selamat pagi Pak Sunarse. Jauh-jauh datang dari Denpasar. Dan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Pemantauan dan Penertiban, Bapak Ide Bagus Mahendra. Selamat pagi Pak Mahendra. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pagi ini pembicara kunci Bapak Wayan Koster yang ketika kampanye dulu mengklaim diri sebagai Nyameglah, memanggil diri beli Wayan Koster. Hari ini sampai saat ini belum saya buka. Ada beberapa pesan mungkin dari beliau. Ada baiknya saya akan buka dulu pesan ini bersama-sama. Saya tidak berani mendahului pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana sesungguhnya tema ini kita angkat? Karena sebelumnya saya sudah sempat berkomunikasi dengan beli Wayan Koster yang tanggal 17 September 2018 lalu sudah dilantik sebagai Gubernur Bali berpaket dengan Cok Aceh. Tanggal 6 Juni 2020 pukul 20.52 WITA saya mencoba mengirim sebuah pesan melalui WA. Selamat malam Pak Gub. Yang infokan makin Guntur sudah luncurkan Guntur TV Internet. Dengan kerendahan hati, Tiang memohon sekiranya Bapak berkenan, Tiang undang ke Buleleng tanggal 2 Juli 2020. Surat menyusul. Obrolan spesial dengan topik menagih janji beli wayan, nonton TV tanpa parabola. Itu awalnya. Surat yang sampaikan minggu depan, mogi kepai cegalah lan pemargi, salam hormat yang matur suksema. Tidak langsung dijawab oleh beliau. Selanjutnya tanggal 12 Juni 2020, beliau baru menyempatkan diri untuk menjawabnya. Oke, diupayakan bisa hadir, tapi topiknya dibuat lebih umum. Jangan hanya tower saja. Lanjut, saya jawab, siap Pak Wayan. Boleh izin hari ini Tiang menghadap. Kebetulan Tiang wenten ke rumah Pak Kadek Puja Astawa. Matur suksema atas kesempatannya. Oke, tunggu dulu, masih ada tamu. Oke, selanjutnya ketika itu Pak Gede Supriyatna, masih ingat Pak Gede? Beliau mengontak saya dan menanyakan posisi saya. Dut DJ Dut. Yang di Pak umahnya Pak Puja Astawa Pak D, minta nabi Pak D. Inti berhenti aja beli wayan dini gitu. DJ Pak D. Oh DJ Sabu, boy, segedang jadi Pak D. Mungkin yang 2 jam ada peragat urusannya Pak Puja Astawa dah gitu. Selanjutnya jam 4 sore saya menghadap ke sana ke rumah jabatan. Ditemani Pak Gede Supriyatna, dan pembicaraan ini mengalir. Bahwasanya beliau meminta topik yang lebih luas.
sepalan tagih berjanji saya mengejang gitu. Makanya ketika itu saya memutuskan bahwasanya menagih janji beli wayan coaster. Karena ada beberapa janji sesungguhnya yang beliau sampaikan ketika kampanye dulu. Ada penataan pelabuhan Celukan Bawang, kemudian ada pembangunan bandara di Bali Utara, kemudian ada nonton TV parabola yang mampu menghipnotis pemilih ketika itu. Akhirnya mereka sepakat untuk memilih wayan coaster berpaket dengan Cok Aceh. Kalau kita pikirkan, sejak saya lahir mungkin, dan ada gubernur dari Buleleng, 2 periode ketika itu, dilanjutkan dengan Pak Wayan Koster. Kalau menyimak lagu Begadang Jangan Begadang, dari Roma Irama mungkin, sampai sekarang Begadang Jangan Begadang masih juga nonton TV harus pakai parabola. Minimal 300.000 tiap bulan, keluar juga untuk nyewa TV saja. Oke, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2020, saya kembali WA beliau. Selamat pagi Bapak Gubernur, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini Tiang jadi ke Denpasar membawa surat undangan sekaligus proposal. Tiang lunas petunjuk apakah langsung ke Bapak atau cukup ke Humas Banten, salam hormat Tiang. Dijawab, bawa ke Jaya Sabe kasih ajudan saya. Saya jawab dengan inggih. Selanjutnya tanggal 29 Juni 2020, Tiang kirim pamflet. Tiang kirim pamflet seperti ini. Pamflet yang sudah dibuat oleh tim dengan topik menagih janji beli wayan coaster. Beliau bertanya, ini akan jadi Tiang sampaikan ini akan menjadi pembicara siapa saja. Beliau tanya, inggih Pak, tanggal 30 Tiang jawab ini. Pak Rektor, kemudian Komisi Penyiaran, Balai Monitor, Ketua DPRD dan tokoh masyarakat, komedian Pak Puji Astawa. Saya ikut dengan virtual dari Jaya Sabe saja. Beliau seperti itu. Saya jawab, hasilnya enggak bagus Pak. Seperti waktu Niki, semua kecewa dengan Balai Cagar Budaya karena terganggu sinyalnya. Lanjut, sekitar 17.57, beliau kembali me-WA saya. Berhubung acaranya padat, maka saya hadir secara virtual dari Jaya Sabe tanggal 2 Juli. Saya jawab kembali, Ampura Pak Gub, belum bisa, Sina Ampura banget. Lanjut, beliau kembali menyampaikan kalau belum bisa, mohon maaf, saya belum bisa ke Buleleng. Kain kali saja, mungkin maksud beliau lain kali saja, Suksma. Itu 1623. Kemudian 0001 Wita kemarin ada panggilan tak terjawab. Mungkin karena kelelahan kemarin persiapan, saya sudah tidur. Biasanya saya tidur sih jam 1 dini hari. Mungkin karena tidak jodoh, kemarin tidak terjawab akhirnya Pak. Nah, tadi pagi jam 8.32, ini baru saya buka saat ini. Hari ini jadwal penuh. Nanti dijadwalkan hari lainnya. Mohon maaf dulu Suksma. Berhubung saya tidak hadir, maka temanya agar diubah. Tidak lagi menagih janji wayan coaster Sina Ampura karena perjuangan dan persiapan sudah lama, pamflet sudah beredar. Tidak bisa serta-merta siapapun yang merubah tema ini. Walaupun tema sentra pembicara kunci tidak ada, tapi minimal kita akan selesaikan apa yang menjadi wacana masyarakat. Masa begini-begini terus sih? Dulu beliau selalu bilang CGT, cenek gak itu gitu. Tapi faktanya ada cenek gak itu aja gak peragat, gimana ini? Keken je, keken kabari silakan mic-nya je. Inti maklugati di Badung. Aduh. Sabjak beleleng itu. Oh tidak. Beh. Saya selalu ingat hari kelahiran saya. Beh, inti uli pidan inti sing ten tepuk. Aduh. Anak Piala Dunia kangwang. Pendingin-dinginan di Taman Kota itu sing ten tepuk je. Inti je. Pasti ada bonten gulok itu. Aduh. Woi. Keken cerita itu di Badung je. Ya, kalau di Badung kan balik TV ya santai-santai saja sambil nar kacang begitu kan. Sambil gelayah-gelayah itu. Sambil gelayah-gelayah. Sementara memen bapak Antiangan ini nyakit hati balik TV. Ada sakit hati. Men setiap bulan saya ditelepon, "Dek, saya ngedang balik TV kan caranya bein menain Ada gerak. saya ngedang balik TV kan para bola mengacakan itu. Nggak bisa, artinya ada beberapa siaran yang tidak bisa diakses.
Kemudian akhirnya Ben melialat kini, Ben menaik kini. Ada repot gak ada gumi ini di beleleng. Nah, saya kan artinya saya sebagai masyarakat yang penikmat TV kan gitu game. Kebetulan orang tua saya itu yang saya membeli TV kini kurang enak gitu kan. Bali TV lah dan sebagainya itu. Kemudian yang menjadi masalah kan Subuping 48 nganti lurah yang nih. 48 48 kali nganti di Banyuasri. Sing masih ada antena parabola. Oh, uleng meremberna nu mare-mare gini, meremberna nu mare akhirnya menaik bajang sampai jadi bengelah 7 sing masih ada parabola. Nah, Parabola saya tahu masalahnya. parabola Ini apa TV? TV Tinggi dang TV tanpa parabola. Betul. Saya juga nggak tahu kenapa masalahnya karena apa namanya Beleleng tidak bisa menikmati TV semudah orang-orang di luar sana kan gitu. Padahal apa sih susahnya? Sorry kalau berpikir ampun tiang nggak tahu ini di ranah-ranah saya cuman berpikir apa deh kayak orang nyudukan antine di bedugul gitu sebenarnya. Itu pikiran saya. Tiang berpikir begini. Mungkin kan kalau karena pipis gitu tiang makitnya nggak ada donation. Yang masyarakat Beleleng masuk pipis pada 100 peragat mana? Wih saja. Pada 200 Pak nih sih. Oh, pada apa kok? Apalagi tiap itu bulannya Beleleng. 300 3,5. Iya, betul kan? Saya kan angen nih keticang nggak ada donasi jadi. Saya nyebar, yuk kita bangun antena nyumbang 100.000 nya di Bali panjangnya. Jak pastinya daripada harus bermasalah begini Pak. Bapak jangan ngoyong di podong kejar-kejar gini saya bilang ngerokok nih. Icang di ini repot katim balik TV. Betul nak masalahnya begini nak memen tiangi. Bayangkan ketika memen tiangi nakon mek kenal aja lah biar saya kenal. Nyamadan gitu. Mek kenal aja Luna Maya saya namang. Yang dia kenal cuma Miriam Belina deh nah bese. Zaman pidan itu. Nah artinya begitulah sampai dia lupa acara apa jadi gitu. Padahal memang kan kembali sinetron dan sebagainya. Sementara kondisinya sekarang seperti ini. Dan tidak ada penyelesaian seakan-akan gitu. Apa deh kewah nih? Kan kita tidak pernah diberikan masukan. Seperti apa sih susahnya untuk menyelesaikan masalah parawol? Pak, ini masalah ini apa masalah gede menurut Pak? Patut nih. Menak ya waktu kemarin tuh, waktu ketemu di Jawa Jaya Sabu tuh CGT dok nih. Cenek gitu. kayak itu gitu. Ya Oh, cenek deh yang peragat tangga, kalingan aneh gede kan itu. Saya nggak tahu ini masalah besar apa tidak. Kemudian harus melibatkan banyak hal atau tidak tahu. Yang jelas masyarakat Beleleng sekarang merindukan itu. Uling zaman ken membalik sinetron, jadi beseng ada balik sinetron coba bayangkan. Dulu kan sampai beli TV gede-gede jadi sampai sing ada balik TV. Sing masih ada antena coba bayangkan. Tidak bisa meresap tidak bisa senyaman orang-orang lain di sana. Tiang nggak tahu. Padahal katanya Singaraja merupakan barometer suara untuk pemilihan sangat besar, paling besar kan sangat di ini kan. Limang tiban cepok mau tepuk. Betul. Ini adalah gubernur yang berapa orang Beleleng nih? Yang kedua. Yang kedua ya. Berarti yang pertama 2 periode 10 tahun. Iya betul. Jadi berduang tiban. Berarti hampir 15 tahun hampir benih kan? Hampir. Sing masih ada. Konden. Dia nggak tahu kendalanya mungkin Bapak teman sahabat-sahabat yang luar biasa mungkin bisa memberikan solusi yang jelas kami sebagai masyarakat Beleleng tentunya sangat mengiyakan jika proyek untuk bisa masyarakat Singaraja bisa menikmati TV tanpa antena. Pangsing balik TV, balik sepak bola aja misi ke Taman Kota. Hujanan mesti dinginan nanti. Aja waktu beli wayan kampanye itu di Bucu Mati ngoyong di Taman Kota itu. Bisa aja. Ingat itu jajan-jajannya aja. Ya ingat. Wah, nah yang saya tahu ini yang saya tahu kan rencananya mungkin akan diperbarui katanya Telukan Bawang di samping sebagai apa namanya pelabuhan muat barang, kemudian juga akan rencananya ada di kapal pesiar nih. Ya. Kuda kada ada kapal pesiar hidup ini sing masih hidup itu kan? Kuni. Ya, kemudian ada bandara di barat. Ada bandara di Ubud Tambak. timur. Kena lihat lah kamu ben mai gitu jadi airnya kuning gitu. Teput yang di YouTube akan ada bandara gitu Sinawang diang. Kemudian yang tiang tahu ini apa namanya? Nonton TV tanpa parabola. Nonton TV dan shortcut. Nah, shortcut ini juga luar biasa sekali. Cutnya tiang tahu, shotnya belum pernah terasakan nih. Dijesot nih gitu cutnya itu nawang, shotnya Sinawang dijesot nih. Sampai ente Singaraja dan Pasar sih belum merasakan. Pato 2,5 jam 3 jam pato amun tuh masih awake sing shortcut amun tuh masih. Be awake waktunya dia enggal di deket. Nah, artinya saya ya mungkin nanti akan ada penambahan enggak tahu tiang, tapi yang jelas sampai saat ini saya belum merasakan shotnya. Je. Ya. Itu inget Pak Koster tuh dilantik bulan September 2018. Betul. Peletakan batu pertama shortcut itu 30 Desember 2018. Betul.
18. Maret long bulan ente. Telung bulan. Sing aing tuh ada ente. Hah? Iya betul sekali ya. Dan nggak tahu prosesnya seperti apa, dia 3 bulan mengidang shortcut gitu kan. Nah, terus Nah, ya itu juga sing nawang. Adik gede Kita ini. sing nawang adi bisa cepat itu ya buat gadi itu. Oke, semoga ada angin segar buat masyarakat Kota Denpasar. Masyarakat Kota Singaraja untuk bisa menikmati sesuatu yang didambakan. Inti besapi itu belenge masih teh. Saja, no. Cih. Nah, artinya Denpasar. Apang sing najane mungkin dengan kondisi seperti ini semoga pejabat-pejabat kita bisa pulang kampung dan membalik TV gitu kan, asalnya membalik TV Tanpa parabola. kerba-kerba. Oh, kerba-kerba itu. iya. Patah tangan udah sakitnya itu. Gitu kan. Ya sakit hati. Oke, mungkin ada yang lain ditanyakan saya aja. Inti dari Ya. hati yang paling dalam je coba Ya. sampaikan je. Apa teh keinginan inti nih? Lah Gubernur Jani. Kalau misalnya Pak Gubernur masih punya semangat yang tinggi, kapan-kapan melalui ke Beleleng Pak Gubernur, kemudian masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki di Singaraja. Masih banyak hal yang perlu dilihat di Singaraja. Mungkin salah satunya adalah parabola ini. Tanpa parabola ini. Iya. Ya karena hampir seluruh masyarakat ingin menerima informasi tanpa ada gangguan apapun kan Gentan. Je, anak mentakon jadi Ya. besi je. Ini karena waktu nih je. Busar Ya. orangnya kayak belotong. Waktu 1 menit lagi gitu nih je. Siap. Je, yen misalnya Ya. Pak Beliwayan Koster kita merealisasikan nonton TV tanpa tanpa parabola. Bentlong tiban nih pemilihan je. Ya kan kira-kira intinya. Ya karena itu kan janjinya, yang namanya janji itu kan harus ditepati nih. Yang misalnya menjanjikan besi ngidang mana selesaikan, kengkenang caranya naga ngugubin berikutnya kan gitu. Nah itu kan karma pahala dan apa sih karma pahala kenapa Koster gitu kan? Karena dia sudah berjanji untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat Kota Singaraja. Mari kita janji yang sudah ada kita coba realisasikan kan Kentan. Nah semoga ada jalan lah untuk bisa merealisasikan janji-janji Pak beli gati janjinya nih no. Wih. Ini marah nih ingat aja janji Lena nanti. Selain dulu tuh ingat aja. Ini raga teringat bedet dulu gati janjinya yang papat janjinya yang harus diselesaikan kan gitu. Oh. Karena ini vital nih. A B C D ini sampai kan memang janji yang lain mungkin pasti banyak sekali. Nah, kalau saya yakin. ente ingat melagati ingat ada ente ini karena buat tepuk waktu itu dibucu mati dari tim sukses ente. Makasih je. Siap. Oke, baik. Silakan kita beralih ke Ketua DPRD Buleleng, Bapak Gede Supriyatna yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng. Pak Gede, selaku wakil rakyat di Kabupaten Buleleng, tentu mendengar Pak Gede bagaimana dalam tanda petik jeritan masyarakat Buleleng. Sangat berharap janji-janji itu bisa terselesaikan. Masyarakat masih ingat betul bagaimana riuh pikuk ketika pilkada. Bagaimana masyarakat dari kecamatan A, B, C, dan D dikumpulkan dalam satu tempat dengan janji-janji yang 4 secara garis besar sudah disampaikan tadi oleh Pak Puja Astawa. Silakan Pak Gede, yang menikmati secara langsung. Pak D mungkin belum merasakan juga kengken asannya membalik TV karena saya tahu Pak D papat ada parabola juga. Silakan Pak Ketua DPRD Buleleng, Pak Gede Supriyatna. Salah ente tut. Lamun ana beda aja. Puja, iya ngoyong di Badung, ana ngoyong di Beleleng. Makanya amun puja orang kewah balik TV di gugune, ayo ngoyong di Badung. Ana amun mulai ketija kule kewah masih balik TV tuh. Artinya padu-padu merasakan walaupun Iya. ya di Badung merasakan senang maksudnya. Makanya di gugune, karena iya sih ngoyong di Beleleng. Silakan lanjut Pak D. Begini Pak Tut, saya selama ini sangat memahami kondisi masyarakat Buleleng, utamanya terkait dengan keinginan bagaimana bisa menikmati siaran langsung televisi itu tanpa menggunakan antena parabola, sehingga seluruh siaran-siaran dari semua stasiun televisi bisa kita nikmati di seluruh kawasan Buleleng seperti layaknya teman-teman di daerah lain seperti Denpasar dan Badung lah katakan. Nah memang ini permasalahan kita Pak, kebetulan ada dari KPID dan juga dari Balai Monitor supaya ini bisa dibantu, disikapi
bagaimana masyarakat Buleleng ini sebagai warga masyarakat yang sama kedudukannya dengan masyarakat lain di Bali ini bisa menikmati siaran televisi. Dan saya juga selama ini bagaimana mendampingi dan juga sering berdiskusi dengan Pak Gubernur terkait dengan beberapa janji-janji beliau, apalagi pada waktu Pilgub itu kebetulan untuk di Buleleng saya sebagai ketua tim pemenangannya untuk di partai, dan saya tahu betul bagaimana komitmen beliau terhadap pembangunan di Buleleng dan janji-janji beliau terhadap apa yang sudah disampaikan di saat kampanye. Ini tentu supaya kita sama-sama memahami, ini secara global dulu ya terkait dengan janji-janji beliau, bahwa ada 4 janji yang disampaikan waktu itu kalau tidak salah. Pertama masalah shortcut, nonton TV tanpa parabola, penataan pelabuhan laut Tukan Bawang, terus membangun bandara, perbaikan sarana kesehatan dan pendidikan. Nah, kita ketahui bersama bahwa Pak Koster itu kan seperti Pak Ketut sampaikan September 2018 baru dilantik. Tentu ini masa jabatan beliau yang 5 tahun ini masih tersisa 3,5 tahun lagi. Ini masih mohon maaf ini 2,5 tahun. 3,5 dong. Oh ya, September. 3,5 tahun itu apa namanya? Artinya boleh saya katakan masih ada waktu yang cukup panjang bagaimana kita menunggu beliau menyelesaikan janji-janji yang disampaikan di saat kampanye. Ini perlu juga dipahami, dan saya pun selalu mengingatkan akan janji-janji beliau saja, janji-janji beliau terhadap masyarakat Buleleng, tidak saja terkait dengan siaran televisi yang dihadapi oleh masyarakat Buleleng, tetapi janji-janji lain termasuk di luar 4 permasalahan ini selalu saya ingatkan dan komunikasikan sama beliau. Dan saya yakin sekali karena saya sudah hampir 15 tahun bersama-sama beliau, terkait dengan komitmen beliau, apalagi beliau sebagai orang Buleleng pasti akan sangat memperhatikan masyarakat Buleleng. Masalah misalnya siaran langsung ini tentu tidak bisa dilepaskan dengan stakeholder maupun leading sektor yang ada terkait dengan penyiaran ini. Ada KPID, ada Balik Monitor. Tentu ini harus kita diskusikan bersama, karena terus terang saya sendiri tidak paham bagaimana regulasi terkait dengan penyiaran ini, walaupun dari sisi diskusi kecil-kecilan, diskusi sama Ketut, sama Pak Satria Narade, juga kebetulan waktu kita ketemu itu sebelumnya ada Pak Satria Narade di Jaya Sabu, saya sempat diskusikan masalah itu, dan ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi secara aturan supaya bagaimana masyarakat Buleleng itu bisa ataupun suatu daerah itu bisa membangun sebuah tower bersama ya. Tower bersama itu harus ada beberapa regulasi yang harus bisa diikuti. Dan pada kesempatan itu pun sebenarnya Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada saya, Ketut juga mungkin sudah dengar, sebenarnya di tahun 2020 beliau itu sudah menganggarkan 10 miliar untuk pembangunan tower relay lah katakan, untuk bisa masyarakat Buleleng ini menikmati siaran dari stasiun-stasiun TV swasta yang ada di Indonesia. Tetapi pertama karena masalah regulasi mungkin belum ketemu, ataupun dengan kondisi seperti sekarang ini sehingga hal itu sampai bulan ini, saya katakan sampai bulan ini belum bisa terrealisasi. Nah, ini biar diketahui juga masyarakat, sudah sempat disampaikan oleh Pak Ketut sendiri langsung bahwa tahun ini sebenarnya sudah 10 miliar dari pemerintah Provinsi Bali itu menganggarkan untuk pembangunan tower yang ada di Pegayaman tuh ya, Pegayaman. Karena dari segi FS mungkin ya teknis, titiknya yang paling tepat adalah di Pegayaman, bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Nah, itu hal yang pertama saya sampaikan supaya masyarakat juga tahu. Sebenarnya Pak Gub itu tahun ini sudah menganggarkan untuk tower
bisa dimanfaatkan untuk siaran televisi di Buleleng. Tetapi mungkin karena seperti yang disampaikan ada regulasi yang belum bisa diikuti, ataupun karena ini menyangkut juga dengan TV swasta bukan TV pemerintah, tentu harus ada kebijakan atau keinginan dari manajemen televisi swasta itu. Bisa aja dibangun tower tapi mereka tidak mau katakanlah memakai tower tersebut kan juga akan tidak bisa kita menikmati beberapa siaran TV swasta yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal ini perlu disampaikan nanti pada masyarakat. Disampaikan oleh Balmon dan juga KPID, Pak Di. Kemudian janji yang sudah direalisasikan oleh Pak Wayan Koster dan janji yang belum direalisasikan selain nonton TV tanpa parabola. Ini kan masalah shortcut itu kan sudah kita nikmati bersama, ketahui bersama bagaimana dalam waktu 3 bulan Pak Koster sudah merealisasikan semenjak dilantik loh ya, September dilantik, Desember sudah selesai lah katakan. Ya. Bukan groundbreaking lagi tahun 2000 setahun nih dah prosesnya itu tahun baru 2020 dah kita nikmati shortcut tersebut, dan itu ini akan terus dilanjutkan sampai ke titik 10, bahkan beliau sudah merencanakan sampai titik ke 12 sampai di Bangkyang Sidem. Nah sekarang untuk 7-8 ini sudah proses proses pembebasan lahan dan sudah dilakukan pembayaran kepada masyarakat. Ini biar masyarakat mengetahui, dan harapan saya walaupun dengan kondisi seperti ini adanya tekanan di anggaran, tetapi menurut beliau ini akan jalan proyek pembangunan shortcut 7-8 ini. Sungguh luar biasa sebenarnya bagaimana perjuangan Pak Wayan Koster itu untuk masyarakat Buleleng. Nah terkait dengan penataan laut, pembangunan bandara, mungkin ini akan bisa dilakukan secara bertahap. Tidak mungkin dalam waktu 1,5 tahun Pak Gub itu bisa merealisasi. Ini kita pahami bersama. Tidak mungkin lah katakan, paling tidak dalam jangka waktu 5 tahun ini saya rasa semua akan bisa terrealisasi. Dan saya akan terus mengingatkan beliau selaku baik itu sesama kader partai maupun di pemerintahan Kabupaten Buleleng. Terima kasih Pak Tut. Oke, baik Pak Gede. Sebelum ke Pak Rektor, mestinya sih sebelum ke Pak Koster. Tapi sebelum ke Pak Lektor, selama ini kita melihat bahwasannya seniman kita di Kabupaten Buleleng khususnya dan di Bali pada umumnya selama menghadapi pandemi, beliau hanya diam di rumah saja, mengikuti himbauan pemerintah. Tapi dengan komunikasi yang intensif, kami di Guntur Media mencoba mengajak teman-teman seniman agar mulai berkreasi dalam tanda petik melawan kondisi ini. Tentu dengan tetap memegang protap kesehatan, menggunakan masker, bahkan kami jauh-jauh dari Badung sudah menyiapkan alat untuk mendeteksi apakah yang bersangkutan layak masuk ke halaman Guntur atau tidak. Kami sudah siapkan, datangkan secara khusus dari Denpasar sehingga protap kesehatan tetap terjaga. Untuk sesi kali ini kita menyaksikan bersama penampilan gabungan pimpinan sanggar yang ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 7 orang dan 1 tarian Trunajaya, tari energik ciri khas Kabupaten Buleleng. Silakan Seke Penabuh